Halo bro, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Gimana bro kabarnya yang buka di teras, yang mau buka pemula semuanya? Karena di 50% subscriber saya ini adalah seorang tukang pangkas rambut pemula tentunya ya. Kalau udah yang pintar, mungkin ada beberapa yang mensubscribe, tapi ada beberapa juga yang nggak subscribe, sekedar lihat gitu ya. Jadi di channel ini, di channel Mas Turis Channel ini, nggak hanya sharing tentang pangkas rambut atau bagaimana cara memangkas, tapi saya juga sharing kita bagaimana cara membuka pangkas rambut dari awal sampai bisa membuat menjadi sukses. Amin ya bro, kita sukses bersama-sama menjadi seorang tukang cukur ya bro ya. Tapi saya hanya bisa sharing kalau misalnya pangkas rambut ini di lupa sampai. Jadi begini bro, pangkas rambut. Jadi di channel ini hanya tidak hanya membahas tentang sharing tentang cara pangkas rambut, tapi juga bagaimana cara merintis buka pangkas rambut. Tapi channel ini cocoknya yang saya bahas ini adalah buka di kampung ya, buka di desa-desa ya. Kalau di kota saya rasa menggunakan cara pangkas rambut saya cepat terus agak jelek seperti ini, itu kayaknya nggak laku ya. Untuk kota itu persaingan ketat, sangat banyak saingannya dan membutuhkan ini ya, detail. Kalau nggak detail, orang nggak kembali, kayaknya seperti itu. Tapi kalau di kampung saking banyaknya antrian, orang nggak sabaran menunggu, jadi akhirnya butuh kecepatan. Dan di channel ini saya akan membahas terus menerus. Ini adalah part 1, nanti kalau misalnya ini ada view banyak, saya akan bikinkan part 2. Jadi seperti Mas Budi Surabaya itu, dia meninggalkan pabrik yang gaji 150 demi untuk menjalankan pangkas rambutnya, mau fokus pangkas rambut, dan kalau ramai itu mendapatkan 600, 500, 300, 400. Paling sepi ya 300 lah mungkin. Itu dia meninggalkan pabriknya, karyawan pabrik, dia minta resign hanya untuk menekuni pangkas rambut. Tapi sebelumnya dia kan buka proyeknya di pabrik dulu, setelah di pabrik baru menekuni pangkas rambut. Jadi saran saya teman-teman, pasti yang mau merintis pangkas rambut, posisi pasti ini kan masih kerja kan, nggak mungkin nganggur. Jadi saran saya ya, misalnya pekerjaan kamu di pabrik ya di pabrik dulu lah sambil merintis pangkas rambut. Pabrik kan siang, tapi kalau pabrik biasanya ada shift malam, shift siang gitu. Kalau pabrik kan Sabtu Minggu libur, nah itu bisa dibuat pangkas rambut gitu bro, maksud saya. Daripada kamu harus present tapi pangkas rambut kamu belum jalan, nanti buat makan bagaimana, maksudnya buat sarapan. Nah seperti contoh gini saja, dulu saya meroyek, saya nggak meninggalkan proyek, tetap saya meroyek, tapi malamnya saya mangkas, yang saya diproyek. Walaupun saya pangkas rambut sepi, saya nggak akan sambat, nggak akan ngeluh gitu loh. Biarin sepi, kan saya masih punya gaji dari proyek gitu bro. Jadi kalau kamu fokus pengen rame terus malah nggak rame-rame, doa itu kebalikannya bro. Kamu pengen rame berarti kamu udah merasa kamu sepi, kamu berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah potong rambut saya rame, berarti kamu merasa sepi. Jadi kebalikannya, berdoalah alhamdulillah ya Allah, bersyukur alhamdulillah ya Allah pangkas rambut saya udah rame. Jadi ilmu batin itu lebih kuat, jadi kamu udah membayangkan setiap hari rame, udah syukuri aja lah. Makanya yang nikmat yang ditambah itu orang yang bersyukur daripada orang yang
berdoa gitu bro, karena bersyukur itu kita sudah merasa memiliki gitu loh bro. Jadi jangan, ini saya kasih contoh ya, seperti Mas Rizal Tulungagung, itu dia karyawan pengairan air ya, pengairan air, dan dia belum PNS, masih honorer. Dia malamnya mangkas tuh dapat 200-300 satu malam, paling 150, sedangkan di honorer dia hanya gaji berapa ya kemarin, 1.200.000 kalau nggak salah, dan itu pun otaknya tuh capek, dia kan pegang komputer, dia pun capek, dia mau riset demi menggeluti pangkas rambutnya. Menurut saya bagus, karena pangkas rambut dia hanya buka malam saja, jam 5 sampai jam 9 malam atau enggak 8 malam, itu udah mendapatkan 200, antaranya 300.000, tarif 12.000, 10.000. Enggak apa-apa menurut saya, tinggalkan itu, karena kan pangkasnya udah rame. Dan nanti kalau udah nggak di kantor lagi, udah fokus sama pangkasnya ya, itu 1 bulan, 1 hari misalnya fokus ya, buka jam 7 sampai jam 5 itu saya kira lebih ya, 100 lebih ya, dari 200.000 atau 300.000, bahkan nanti bisa 400.000, dan santai, nggak perlu mikir komputer puyeng gitu ya bro ya. Itu bro. Jadi untuk yang masnya kemarin yang WA saya dari Jakarta mau ninggalin pabriknya, mau resign, jangan dulu, cari tempat pangkas dulu, bikin tempat pangkas dulu. Nanti kalau udah rame, udah ada banyak pelanggan, baru tinggalkan. Itu yang namanya proyek, meninggalkan itu yang namanya pabrik, nggak apa-apa. Kalau untuk sekarang ya janganlah bro. Kalau saya sekarang ditawarin mau ke proyek lagi, enggak, saya masih tetap fokus sama pangkas rambut. Kalau untuk sekarang itu kan merintis, saya ini mengantisipasi nanti kalau misalnya proyek habis, saya mau kerja apa, cari kerja, proyek lagi kan capek. Jadi makanya saya buka pangkas rambut saja. Nanti setelah proyek habis, saya akan seterusnya untuk memangkas rambut gitu bro, dan mempunyai cabang-cabang dan mempunyai karyawan gitu bro. Investasi di proyek saya gaji ya, orang-orang itu kan gaji 5, antara 6 sampai 8 juta ya, dan saya juga omset masih ya alhamdulillah lumayan, masih bisa mengimbangi orang. Proyek dia dapat 8 juta, saya juga dapat 8 juta, gitu aja bro, imbangannya seperti itu. Makanya saya tidak mau meninggalkan pangkas rambut ini. Jadi kalau kemarin yang WA saya dari mana, katanya udah pangkas rambut dari Jakarta, itu udah pangkas rambut ini ya, udah keliling-keliling dan mau ninggalin pabriknya. Jadi modal lah, sayang di sana kan gaji UMK-nya berapa ya, 4.600.000, belum ada lemburnya nanti. Tapi kalau kamu mau resign, kalau udah ada tabungan banyak dan pelanggan udah banyak, udah ada tempat, nggak apa-apa mau resign dari pabrik itu. Ya bro ya, motivasinya. Jadi ini hanya sekedar sharing saja. Saya kira nggak pantas kalau saya mengajarkan, saya kan masih kecil ya, masih muda ya, masa mengajarkan. Jadi kita sharing bagaimana kita dibicarakan ke depan ini ke inti. Saya selalu kalau bicara ini inti apa ya, ilat saya bilang. Jadi kita kan tujuannya sukses ya, menjadi seorang tukang cukur. Jadi kita nggak boleh gegabah mengambil keputusan. Oke, kalau misalnya ini ada view banyak, akan saya buat part 2-nya, bagaimana cara merintis pangkas rambut dari awal sampai sukses. Di sini subscribe bagi yang belum subscribe,
dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.